Hello guys, welcome back again to my channel VNW Podcast. Kali ini kita akan membahas tentang game lokal. Kebetulan narasumber ini sudah cukup ahli ya di dunia gaming, karena dia sendiri seorang content creator gaming yang punya channel YouTube, ada juga di TikTok. Ya, perkenalkan aja, namanya Zalket. Yuk Zalket, perkenalkan diri. Halo, gua Zalket. Gua punya akun TikTok ya, namanya Zalket PX ya guys ya, bukan Zalket aja gitu. Eh, gua dari Lampung. Eh, ya udah itu aja sih. Oh, perkenalannya oke. Ya, boleh lah perkenalannya lah, biar teman-teman cukup tahu siapa Zalket, terus channel YouTube-nya apa ya. Kalau ada yang mau nanya, gue sama Zalket temenan dari kapan? Kita udah temenan cukup lama lah ya, sekitar 3 tahunan ya Ket ya, atau 4 tahun ya, ya nggak sih? 3 tahun 4 tahun lah Hmm, ya. 4 Iyalah. tahunan, 4 Nah, tahun. iyalah lama hitungannya lah. Nah, gue tuh sama Zalket seringnya main game mobile kayak CODM, terus Arena Breakout pernah, Bloodstrike juga pernah. Ya banyak lah game yang udah kita mainin. Ya karena menurut gua beliau ini berkompeten, makanya gua ajak dia untuk ada di konten kali ini. Ya udahlah, nggak usah berlama-lama, kita langsung gaskan aja ya Ket ya. Ya betul. Ya udahlah, game lokal yang menurut lu kualitasnya top dan bisa bersaing di dunia game internasional apa Ket? Kalau untuk musik kan kita udah tahu sendiri kan, Street Out itu udah bagus kan, terkenal juga Street Out, game horror kan. Hmm. Kalau untuk mobile nih yang potensi itu lokal pala sih. Karena dari segi dia berkembang step by step kan. Terus mungkin dari segi dana juga dia kan kurang, mungkin jadinya agak lama perkembangan dia. Udah itu aja. Oke. Kalau untuk Out gue kayak nggak pernah main, cuma nonton YouTuber main. Dulu kok nggak salah PewDiePie juga pernah main kan ya, Out. Iya. Iya, makanya wah itu game sempet booming tuh di dunia luar. Terus kalau untuk Lokapala gue sendiri pernah main gamenya. Menurut gue dari segi grafik bagus, dari artnya juga bagus. Tapi kekurangannya tuh di kualitas server ya, gue nggak tahu kenapa. Gue udah pakai kuota, udah pakai wifi, tapi tetap aja suka, apa ya bahasanya ya, pingnya tuh naik-naik sendiri, bikin gua kesel. Iya, itu segi dana sih, Wil. Nah iya sih, kualitas server lah ya. Ya Iya, kualitas server. ya gue berharap sih, nggak tahu ya, gue kan terakhir main sekitar berapa bulan lalu. Gue berharap sih sekarang udah lebih diperbaiki dah, sama apa ya yang agak kurang dari Lokapala. Oh, mungkin sistem UI-nya agak dipercantik dikit, karena menurut gue agak membingungkan gitu untuk gue sendiri yang jarang main game MOBA. Kan gue biasa main game FPS gitu, kayak kita ambil contoh CODM. Oh itu UI-nya udah mantep banget, itu udah perfect UI untuk game FPS. Kalau mau yang lebih apa ya, nggak sebagus CODM tapi cukup dimengerti, stand off. Karena UI yang diambil tuh kayak game Counter Strike, lebih tepatnya CSGO. Ya paling gue berharap sih lebih ke UI-nya dipercantik dikit. Untuk meniru game lain nggak apa-apa, cuman dimodifikasi dikit lah biar itu jadi ciri khasnya Lokapala. Kalau menurut lu sendiri apa yang harus dilakuin Lokapala? Ya, dia memang perlu dari segi mapnya itu banyak sih, jadi pokoknya diperbaiki lah untuk kualitas, entah map, Hmm. grafiknya juga itu kan. Hmm. Terus dari segi ya yang lu bilang tadi, UI-nya, mapping, servernya itu perbaikin banyak sih dia nih yang perlu diperbaikin. Karena juga mungkin alasan dia nggak bisa perbaikin banyak kan karena segi dananya kurang mungkin ya. Apalagi Indonesia juga agak ribet urusan
pajak juga itu kan. Wah, kenapa tuh kalau boleh tahu kok bisa agak ribet begitu? Maksudnya agak apa, dan Ag- juga kan eh, mungkin kurang dukungan mungkin ya. oh, oke, I see, I see. Ya, Gue juga pernah lihat hmm, di sebuah IG kan ada orang tahu lo kepala, terus pas dia ngomong lo kepala, terus di bagian komen-komen bawahnya itu lo kepala apa itu lo kepala, nyampe di bahan-bahan ledekan gitu. Iya tahu beneran ada itu, ada orang ngomong gitu. Apa sih kayak lupa gue ledekannya gimana, pokoknya orang Indonesia aja sampai nggak tahu lo kepala itu apa, padahal tuh game lokal gitu kan, hmm, game lokal MOBA Indonesia pertama, ya kan. heeh, setuju, setuju. Ya, ya itu harusnya dipikirin sih sama tim marketingnya Lokapala ya, sama tim developernya karena ya banyak banget lah PR mereka. Tapi untuk saat ini ya nggak usah saat ini lah. Dari terakhir yang gue main itu hitungannya udah cukup top. Syukuran game lokal itu udah top. Ya, Ya, top, lumayan lah. lumayan. Ya gue akuin itu udah lumayan banget sih. Kalau Red Out kan ya udahlah single player ya. Ya udah itu kan lebih susah game multiplayer kan. Kita harus Hmm, belajar apa bikin tentang mekanik hero-nya, belum tentang sistem mappingnya, terus sistem microtransaction ya gimana itu kan harus jauh lebih kompleks ya daripada game story ya. Kalau game story ya lu cuman fokusin di grafis, terus di background karakter, ceritanya bagaimana udah kelar. Sedangkan kalau game multiplayer kan banyak banget tuh. Belum lu pikirin e-sport ya kalau emang mau tujuannya mau di e-sport kan. Kayaknya sih lu Kapala mau export ya kelihatannya ya. ya itu kalau rame sih, Nggak usah cuman gitu. kayak kan nasibnya Iya. ya gitu lah. Tapi sekarang walaupun hitungannya belum gitu seramai game Mobile Legend gitu, udah di e-sport ya lu. Iya Salut sih, sih. Hmm. bagus sih, cuman sebagusnya dananya dibagusnya untuk ini dulu sih, perbaikan game aja dulu daripada untuk segi E-sport. ekspor. Iya, karena kualitas game itu perlu ya. Iya, gue setuju banget kualitas game memang perlu. Cuman kalau saat ini gue mungkin lebih menyarankan untuk memaksimalkan promosi ya, karena banyak banget kan teman-teman kita yang nggak tahu game Lokapala apa. Betul sih, betul, gue nyampe kaget nggak, game MOBA pertama aja nyampe orang nggak tahu ya, Iya di cuma lah. Indonesia. Ya udahlah, mending itu sih saran gue untuk maksimalin promosinya karena gue bingung ya kalau misalkan dana dia kurang mau dapet duit nih game gratis gitu dapet duit dari mana microtransaction. Nah cara naikin cara buat ngajak orang beli produk dia gimana ya banyak yang main sedangkan yang ini mainnya pun nggak gitu banyak kan. Nah ya udah gimana uang yang mau bertambah banyak playernya aja Iya, sedikit gitu, belum dibayar untuk server, gaji developer, marketing dan sebagainya kan. Makanya itu betul. ya maksimalin lah untuk marketingnya kalau saran gue. Nah ini gue ada pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup. Menurut lu nilai jual game lokal itu apa ya untuk kepada rakyat Indonesia gitu? Kenapa rakyat Indonesia tuh harus lebih milih game lokal daripada game luar? Kira gini, ya, jangan pakai embel-embel lokal, Hmm. karena kalau kita kayak gitu tuh biasanya malah kurang tertarik orang. Oke lah kalau untuk awal-awal kita pakai angka embel-embel lokal, game lokal gitu kan. Tapi pasti ada yang nyoba untuk berusaha mensupport, mendukung. Ketika sudah nggak ada yang mendukung nih, sudah dikit, sudah mulai menghilang mendukung itu, baru kita lebih fokus ke gamenya untuk lebih baik, eh dan lebih enteng apa dari segi penyimpanan. Yang penting server bagus, ping bagus, sama penyimpanan enteng. Itu udah bagus menurut gua. Dan promosi. Ketiga itu aja. Untuk masalah grafik bisa sih disusul perlahan. Cuman tiga ini penting, server, promosi, sama apa lagi tadi tadi gua.
eh ya gitu loh pokoknya. Iya, iya, iya. Oke, jadi yang gue tangkap lu lebih pentingin kalau bisa sih nggak usah pakai embel-embel lokal, tapi lu maksimalin aja tuh performa game lu. Kalau game lu emang layak, pasti emang terkenal. Gitu kan maksud lu? Nah, betul kayak gitu. Oke, oke. Ya, gua setuju kok sama pendapat lo. Ya menurut gua, ya walaupun memang promosi itu penting. Kayak yang gua ngomong tadi, gua tetap lebih pentingin promosi daripada apa ya, optimizing yang terlalu berlebihan. Optimizing tetap perlu, cuman ya promosi lah. Karena yang gua ngelihat memang ini game tuh kurang banget pamor ya untuk di Indonesia sendiri. Kita nggak usah ngomong luar lah, apalagi luar di negara sendiri belum kita kuasain gitu maksud gua. Nggak perlu Iya, ngalahin, iya nggak perlu ngalahin Mobile Legend dah, minimal lu ngalahin AoV tahu. dulu aja lah. Nggak, minimal tahu aja itu tuh ini. Nggak, Eh, jangan pakai lah lokal itu. iya kayak terlalu Orang apa ya. Indonesia nih apa kan gitu, Indonesia ini karena ada dulu kesalahan waktu dulu orang banyak yang pakai kata-kata lokal tapi apa sih Apa, iklan-iklan lokal tapi produknya jelek Will. hmm Gara sebab itu orang mulai nggak percaya sama lokal-lokal gitu S- tuh. berarti mirip kayak barang-barang yang dari Cina mah jelek, padahal mah sekarang mah barang-barang Cina kan ya udah bagus-bagus gitu ya, harga murah Ya, bagus. Jadi contoh Xiaomi gitu kan, dulu mah aduh apa tapi sih barang-barang akhirnya Cina berubah gitu. kan. Tapi Cina sekarang memperbagus Mm-mm. produknya, gini-gini, pandangan masyarakat berubah. Nah, Sebenarnya kalau mereka produk dia belum bagus, ya udah posting lokal kepala dengan cerita yang dia menarik, cerita tentang game aja menarik, mm, terus tentang iklannya, tentang gamenya apa namanya, MOBA itu analognya itu bagus, mm, seperti MOBA biasanya udah, itu udah cukup kok. Habis itu promosi. ya Jadi yang sama. penting orang tahu dulu, kayak AoV awal-awal AoV rilis, Hmm, kan dia orang tahu. Yang penting orang tahu dulu aja udah. iya, gue setuju sama saya, servernya dia perbaikin lah. Ya gue yakin Mm. kalau emang masalah-masalah yang tadi kita sebutkan udah diperbaiki sedikit demi sedikit, pasti kok player makin banyak. Ya pasti. Ya, yang gue berharap untuk game lokal Indonesia bisa kayak apa ya, ya game-game luar mungkin nggak mungkin bisa cepet-cepet tuar bagus kayak game Rockstar, nggak mungkin, cuman ya minimal bisa bersaing lah. Aku Ya, ada saran Bu untuk apa-apa. developernya, Hmm, eh sebaiknya bikin aku sekarang bikin game agak lama juga ya. Terus gue bikin game-game kayak IDLE gitu. Lu tahu game-game IDLE nggak? iya ya, tahu Itu kok. game-game itu buat lo menghasilkan money gitu. Money kan lebih cepat di situ. Jadi bisa disupport gitu. Hmm, Soalnya kan apa sih banyak spender orang-orang berduit untuk ngeluarin apa uangnya ke game-game seperti IDLE gitu. hmm, Ah, ya cuman kan emang agak susah sih dari segi dana. Tapi emang dia ada fokusnya sih nggak kepala. Cuman kalau dia ada dana lebih, setidaknya dia bikin bisnis yang lebih aman dulu aja gitu daripada langsung lompat. hmm. Yang dimana kalau di bangkrut tutup kan sayang. Lo jadi lagi lo kepala di abang gitu kan? Iya, iya, iya. Kalau menurut gue sendiri sih developer lokal pala nggak usah bikin game lain dulu. Iya. Maksimalin dulu aja game lokal palanya, karena menurut gue ini game bakal meledak. Yang penting kencengin di promosi sama e-sportnya, mantepin dulu. Nanti tim-tim gede bakal mulai masuk ke sana, dan itu kan jadi promosi gratis ya untuk lokal pala. Harusnya sih banyak player-player atau fans-fans dari tim-tim e-sport itu yang gue mau coba main, mau jadi mau masuk tim e-sport. Nah itu kan dapat apa ya, regenerasi player yang baru, daripada nggak ada regenerasi player kan kasihan juga ya. Ya, Ya, ya. ya paling segitu aja lah obrolan kita. Ya. Ya obrolan singkat ini yang hanya 15 menit. Lu ada kata-kata ini nggak, kata-kata mutiara nggak untuk menonton atau developer gitu? Nah, developer
semangat aja sih. Semoga game lo makin bagus, makin rame. Amin. Sebenarnya aku juga pengen main sih. Cuman kadang-kadang kalau server itu ganggu tuh agak berat juga sih. Di semua game sih, di semua game tuh player tuh suka ngeluh kalau ada servernya nggak beres. Itu aja sih menurut gua, sebaiknya perbaikin server aja dulu sih. Gua aja kayak main game-game yang udah bagus tuh kalau server jelek Mager. mager tuh. Itu udah, itu aja sih. Ya kalau dari gua sih bukan kata mutiara sih, lebih ke mencurahkan isi hati gua. Gua berharap developer lainnya gitu, kan ya udahlah, ini satu developer ini fokus di Lokapala, di MOBA kita mantepin. Nah sisa itu bikin game FPS gitu, misalkan aku mau bikin game FPS baru gitu untuk nyaingin Counter Strike, CODM gitu ya, oke, silakan buat sebagus kalian, semaksimal mungkin, servernya mantepin, grafiknya cukup aja, karena e-sport itu nggak perlu grafik yang mantep-mantep, minimal ya enak dipandang tapi nggak memberatkan device. Dan e-sport ya, gue disebut e-sport dong sih ya, e-sportnya mantepin juga, Udah. promosinya gacorin. Nah itu pasti bagus lah, ntar gue bantu promosi juga dah, karena gue suka e-sport FPS daripada MOBA. Dan yang terakhir gue mau request developer lokal untuk bikin game story, karena jarang banget game story lokal yang ada di handphone. Kayak game Para Kacuk tuh, coba Para Kacuk ada di handphone gue, itu mantap, gue pasti beli, gue pasti main dah. Ini enggak tuh. Iya, yeah. Gue mah gimana ya, gue dulu pernah ngebajak, pernah tani, cuman gue pikir-pikir, aduh, di satu sisi kasih developer, di satu sisi gue takut data gue hilang gitu kan, lebih bahaya. Ya udahlah, ya udah sisihkan aja duit gitu, ibaratkan kita malah ngapresiasi mereka. Ya cuman itu, ayo rilis gitu game FPS sama game story, main gue ntar, review lah minimal kalau nggak main lama pun. Ya udahlah, paling segitu saja obrolan kalau orang Idul kami pada kesempatan ini. Terima kasih untuk saudara Zalket yang sudah berkenan hadir di tempat ini. Semoga sukses selalu lah saudara Zalket ini. Ya udah, Terima kasih Will. ya sama-sama. Ya udah, Semoga sukses. amin. Ya udahlah. Amin. See you on the next video guys, dan bye.